Saya sudah katakan tadi bahwa ini adalah sesuatu yang dipaksakan. Justru hasilnya jadi tidak bagus. Kenapa? Di tengah-tengah orang Farisi juga ada orang-orang Farisi yang mau dituntun oleh Roh Kudus. Buktinya apa? Buktinya adalah Paulus. Bolehkah seseorang membacakan Kisah 23 ayat 6? Kisah 23 ayat 6 dan Kisah 24 ayat 15. Ini adalah contoh nyata bahwa golongan Farisi pun mereka terpecah di dalamnya. Silakan. Adakah seseorang yang bisa membacakannya? Kisah 23 ayat 6 dan 24 ayat 15. Adakah seseorang? Kalau tidak ada, tidak apa-apa Bapak Ibu. Ada Pak. Oh, Kisah oke. Ya, silakan. Silakan Pak. 23 ayat yang Enam. ayat yang ke-6. Dan karena ia tahu bahwa sebagian dari mereka itu termasuk golongan orang Saduki dan sebagian termasuk golongan orang Farisi. Ia berseru dalam mahkamah agama itu, katanya, "Hei saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi. Aku dihadapkan ke mahkamah ini karena aku mengharap akan kebangkitan orang mati." Ya, 24 ayat 15. 24 ayat 15 dikatakan begini. Aku menaruh pengharapan kepada Allah sama seperti mereka juga, bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati, baik orang-orang yang benar maupun orang-orang yang tidak benar. Ya, terima kasih. Lihat itu, Paulus adalah keturunan orang Farisi, tetapi Roh Kudus bekerja di dalam dirinya sehingga dia mencintai Yesus, sementara yang lain membenci Yesus. Begitu juga dengan orang Saduki. Orang Saduki meskipun tidak menyukai Yesus, tetapi tidak terlalu membencinya. Kebencian mereka tidak sehebat orang Farisi kepada Yesus. Tetapi mata mereka melihat dengan jelas. Kenapa? Mereka menjadi gempar oleh karena mereka tidak percaya pada kebangkitan. Sekarang yang mereka lihat adalah kebangkitan. Jadi, apa yang mereka lakukan? Mereka memakai akal pengetahuan untuk menyampaikan bahwa tidak mungkin ada kebangkitan. Bapak Ibu lihat itu baik Farisi dan Saduki sama-sama dableknya. Yang satu menutup mata hatinya, yang satu sama menutup mata hatinya juga. Mereka mencoba untuk memakai akal budi pengetahuan mereka untuk membatalkan, bukan membatalkan, apa namanya, menyangkal bahwa kebangkitan Lazarus itu adalah sesuatu yang tidak real, yang tidak nyata. Tapi itulah yang terjadi, Bapak Ibu. Sekarang saya ingin memperlihatkan kepada kita semua, bila mana Bapak Ibu bisa melihat di layar gadget Anda. Saya ambil ini dari Kerinduan Segala Zaman jilid 2, halaman 231 sampai 233. Saya cukup apa namanya ya, cukup diperkaya oleh keterangan yang ada di buku Kerinduan Segala Zaman jilid 2 ini tentang keberadaan orang Farisi, Saduki, dan ahli Taurat. Bapak Ibu perhatikan baik-baik di sebelah kiri. Orang Saduki
pada umumnya adalah golongan orang kaya dan imam-imam. Mereka menolak adat istiadat atau tradisi. Mereka hanya percaya sebagian Alkitab. Mereka tidak beriman pada Yesus. Mereka hanya mementingkan hal-hal jasmaniah. Mereka menyangkal adanya malaikat, menyangkal adanya kebangkitan. Mereka tidak percaya masa depan. Mereka tidak percaya tentang pahala, upah, ataupun hukuman. Mereka sangat meyakini bahwa kehidupan sehari-hari itu adalah usaha manusia, bukan anugerah Tuhan. Dan yang terakhir, mereka menolak ajaran Yesus. Sementara orang Farisi, Bapak Ibu lihat yang ada di tengah, mereka adalah golongan rakyat dan menengah. Jadi orang kaya, imam-imam itu tidak ada di Farisi. Kalaupun ada mungkin sedikit sekali ya presentasenya. Dan orang Farisi ini sangat mengikuti adat istiadat atau tradisi. Itulah sebabnya catatan tentang orang Farisi jauh lebih banyak di Alkitab daripada orang Saduki. Yang ketiga, orang Farisi itu rajin sekali Bapak Ibu dalam mencuci baju. Kenapa? Karena mereka kan memakai baju panjang ya. Mereka memakai baju yang sangat menunjukkan kewibawaan mereka. Yang sebenarnya Yesus katakan mereka tidak lebih dari kuburan yang dilabur putih. Luarnya kelihatan bagus. Bajunya mereka cuci terus. Tetapi isinya adalah Tulang. isinya adalah tengkorak dan kotoran. Yang keempat, mereka suka sekali berpuasa dan mereka suka sekali untuk pamer doa yang panjang. Dan seperti yang kita tahu, mereka kalau berdoa itu suka sekali di pinggir-pinggir jalan supaya dipuji orang. Mereka sangat teliti dalam upacara lahiriah. Mereka percaya malaikat, mereka percaya kebangkitan. Dan mereka suka sekali pamer. Ya, pamer apalagi kalau kasih persembahan. Waduh, luar biasa. Dan orang-orang Farisi ini merangkul ahli Taurat. Bapak Ibu lihat ahli Taurat sebelah kanan. Mereka adalah golongan pemimpin agama. Pemimpin agama tuh saya, Bapak Ibu, ya. Pendeta, itulah pemimpin-pemimpin agama. Rajin menyelidiki Alkitab, tapi sayang ikut kemana angin bertiup. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau ahli Taurat seperti Pendeta Budi Kelana nggak punya sikap, ikut kemana angin bertiup. Dan ahli Taurat ini juga sama seperti orang Farisi, suka memakai baju panjang. Mereka suka menerima hormat. Bagaimana caranya? Mereka suka sekali duduk di depan kalau lagi ibadah. Ini nggak ada urusannya dengan Anda dan saya pergi ke gereja lalu duduk di depan jadi ahli Taurat. Nggak begitu ya Bapak Ibu. Konteksnya berbeda. Dan buku itu mengatakan bahwa ahli Taurat suka sekali menelan rumah janda-janda. Jadi janda-janda itu entah mereka bikin apa, dalam konteks uangkah, hutangkah, lalu akhirnya rumah-rumah janda itu mereka sita. Itu arti menelan. Dan ahli Taurat sekalipun sangat menyelidiki Alkitab, mereka adalah tukang tipu. Mereka adalah pembohong. Jadi kalau Bapak Ibu lihat antara Saduki, Farisi, dan ahli Taurat, sebenarnya mereka adalah setali tiga uang. Sama saja. Hanya yang satu mencoba untuk lebih baik daripada yang lain. Itu sama seperti kecap. Kecap selalu nomor satu, padahal rasanya sama saja. Sekarang kita mau lihat apa pekerjaan Mahkamah Agama. Bapak Ibu, Mahkamah Agama bahasa Ibraninya adalah Sanhedrin. Itu bahasa Ibraninya. Bahasa Yunaninya Sunedrion. Mirip-mirip ya Bapak Ibu. Dan Sanhedrin ini adalah kolese atau lembaga pemerintahan tertinggi dari bangsa Yahudi pada zaman itu.
lembaga ini merupakan badan legislatif agung di Israel. Itulah sebabnya mereka yang tergabung di dalam Sanhedrin atau Mahkamah Agama sangat bangga sekali Bapak Ibu. Karena mereka adalah orang-orang yang terpilih. Ada 71 anggota Sanhedrin atau Mahkamah Agama di bawah pimpinan imam besar atau imam agung yang berdasarkan catatan yang saya baca, setiap tahun itu berganti Bapak Ibu, dipilih. Nah, ke-71 anggota Sanhedrin ini berasal dari 3 golongan tua-tua atau sesepuh Yahudi. Yang pertama adalah para penatua, yaitu wakil rakyat yang paling terpandang dan tidak berasal dari keturunan imamat. Yang kedua adalah para imam agung. Yang dimaksud dengan para imam agung adalah mantan-mantan imam agung, imam besar, yang tidak lagi menjabat, tetapi mereka termasuk di dalamnya. Lalu yang ketiga adalah para ahli kitab suci, yang mayoritas adalah orang-orang Farisi. Jadi mereka ini punya kuasa di bidang keagamaan yang sangat kuat pada saat itu. Mereka sangat dihormati, tapi di mata Yesus mereka tidak lebih daripada sampah. Kenapa saya katakan tadi Bapak Ibu bahwa orang Farisi, orang Saduki, ahli Taurat, di mana mereka tergabung di dalam Sanhedrin atau Mahkamah Agama, adalah orang-orang yang kelihatan hebat, tetapi sebenarnya di pemandangan mata Yesus sangat tidak baik. Bapak Ibu boleh baca ayat 47 dan 48. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil Mahkamah Agama untuk berkumpul, dan mereka berkata, apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Bapak Ibu perhatikan pertanyaan mereka. Apakah yang harus kita buat? Pertanyaan itu bukan sedang mencari solusi, tetapi pertanyaan itu sedang menunjukkan keberadaan mereka yang sedang kebingungan tingkat dewa, Bapak Ibu. Mereka sedang bingung. Kenapa? Karena mujizat yang terhebat sudah Yesus lakukan. Walaupun masih ada lagi yang mereka masih harus lihat, yaitu kedatangan Yesus yang kedua kali dan yang ketiga kali. Itu belum maksud saya membangkitkan orang mati belum seberapa dengan nanti kedatangan Yesus kedua dan ketiga yang sangat hebat itu. Jadi orang-orang Farisi, Saduki, ahli Taurat di dalam Sanhedrin, mereka betul-betul sedang terjepit. Mereka berada seperti di ujung tanduk. Keberadaan mereka sebagai dewan terhormat sedang dipertaruhkan karena seorang anak tukang kayu yang tidak punya sekolah resmi dan tinggi. Siapa dia? Yesus Kristus. Yang mereka sepelekan, yang mereka siap untuk bunuh. Tetapi tidak semua anggota Sanhedrin setuju dengan pendapat Farisi dan Saduki yang sepakat membunuh Yesus. Sanhedrin hampir-hampir pecah, Bapak Ibu. Karena di dalamnya sendiri tidak solid.